Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal Unmipa Kimia tingkat nasional tahun 2024. Kali ini kita akan memulai membahas soal subbidang kimia anorganik. Mari kita lihat soal nomor 1, kimia anorganik. Jika ditambahkan ion fluorida ke dalam larutan yang mengandung Al3+, maka akan terbentuk spesies AlF2+, dan AlF2+, yang konsentrasinya juga bergantung pada pH. Untuk reaksi Al3+ dengan F- diketahui nilai log beta 1 sama dengan 7, log beta 2 adalah 12,7. Yang A ini ada 3 poin pertanyaan ya. Ini yang A ini disuruh menuliskan reaksi kesetimbangan yang berkaitan dengan beta 1 dan beta 2. Terus yang B ini hitung nilai K1 dan K2. Oke, baik. Beta 1 atau beta itu adalah konstanta kesetimbangan kumulatif ya. Jadi kalau misalkan nih poin A dulu ya. Kita mau ke beta 1. Beta 1 itu berarti reaksinya adalah pembentukan kompleks Al3+ tambah satu ligan. Jadi AlF2+ gitu ya. Nah, ini reaksi kesetimbangannya, ini adalah si beta 1 atau ini sama aja dengan konsentrasi AlF2+ per konsentrasi Al3+ kali konsentrasi F-. Nah, kalau beta 2 itu kayak gini. Al3+ ketambahan 2 ligan, 2 F-. Kalau beta 2 ya, kalau beta 3 berarti 3 ligan kayak gitu. Jadinya AlF2+. Nah, kalau dibuat persamaan ya kayak gini. AlF2+ per Al3+ kali F- kuadrat, karena koefisiennya 2 gitu ya. Kemudian yang A udah selesai. Nah, yang B itu suruh nyari K1 dan K2. Nah, kebetulan K1 itu reaksinya kayak gini. K1 tambah F1 gitu ya. Ini juga K1 nih. Jadi K1 itu sama dengan beta 1. Sebenarnya berapa nih kalau di sini? 10 pangkat 7. Jadi K1-nya beres ya, ketemu ya. Nah, kalau K2 itu reaksinya kayak gini. Ini awalnya udah AlF2+ tambah F- lagi. Jadinya AlF2+. Nah, ini baru K2. Nah, K2 itu adalah konsentrasi dari AlF2+ dibagi konsentrasi AlF2+ dikali F-. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya kalau kita kalikan di bagian beta 1 atau si K1 dengan K2 itu nanti bentuknya akan sama dengan beta 2. Sehingga ini ya, kalau misalnya kita kalikan K1 dikali K2 itu kan sama saja dengan konsentrasi yang bagian K1 itu adalah AlF2+ per Al3+ dikali F-. Yang kedua itu adalah AlF2+ per AlF2+ kali F-. Coba lihat, ini kan kecoret nih. Ini jadinya K1 kali K2 itu adalah AlF2+ per konsentrasi Al3+ dikali konsentrasi F- kali F- berarti F- kuadrat. Nah, ini kan sama bentuknya dengan yang beta 2 kan. Nah, berarti K1 kali K2 itu adalah si beta 2. Jadi kalau kita mau mencari K2 itu akan sama dengan beta 2 dibagi K1. Beta 2-nya nilainya adalah ini. Log beta 2 12,7 berarti 10 pangkat 12,7 per K1-nya adalah 10 pangkat 7 nih. Sama aja beta 1. Jadinya ini 10 pangkat 12,7 dikurangi 7. Jadinya 5,7 ya. Nah, udah beres nih. Nilai K1 dan K2-nya sudah beres. Nah, kemudian yang poin C nih, tentukan tren
rasio dari konsentrasi AlF2 plus terhadap konsentrasi AlF2 plus jika pH larutan ditingkatkan secara perlahan dari 4 sampai 6. Nah, kita ke space yang lebih longgar dulu ya. Oke, berarti sebelum kita ke sini, kita coba kotak-atik dulu bagian ini ya. Bagian beta 1 sama beta 2. Oke, bagian beta 1 dulu. Ini kalau kita ubah, nah di sini aja, ini jadinya AlF 2 plus, itu akan sama dengan beta 1 dikali Al 3 plus dikali F minus gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa nih dapat untuk beta 2. Untuk Al F2 plus. Al F2 plus ini berarti beta 2 kali konsentrasi Al 3 plus dikali F minus kuadrat. Nah, yang diinginkan adalah Al F2 plus yang ada beta 2-nya dibagi ALF 2 plus yang ada beta 1-nya. Ya udah, berarti tinggal kita per aja kan. Jadinya ALF 2 plus per ALF 2 plus ini akan sama dengan ini beta 2 dikali konsentrasi Al 3 plus kali konsentrasi F minus kuadrat per beta 1 konsentrasi Al 3 plus dikali konsentrasi F minus. Lihat, Al 3 plusnya coret gitu kan. F min-nya kecoret 1 berarti beta 2 per beta 1 dikali konsentrasi F minus. Ini adalah rasio dari ALF2 plus terhadap konsentrasi ALF2 plus. Nah, F minus ini kan ada kesetimbangannya ya. Kesetimbangannya sama HF. H plus F minus gitu kan. Jadi Ka sama dengan H plus minus per HF kan gitu. Berarti dari sini kita juga bisa nih mengubah F minus menjadi berarti gimana ya? Ka konsentrasi HF per H plus ya. Benar. Per H plus. Nah, kayak gini kan. Ini kita bisa ubah jadi beta 2 per beta 1 dikali Ka kali HF per H plus. Oke, gini ya. Tapi ini masih ada HF-nya ya. HF itu kan nilainya berubah-ubah juga ya. Bentar, mungkin pakai mass balance kali. Oke, kita coba pakai mass balance ya. Mass balance-nya si F, berarti konsentrasi total F, ini berarti konstan ya, itu akan sama dengan konsentrasi F minus tambah konsentrasi HF. Berarti ini kalau kita jabarkan HF-nya itu akan jadi pakai ini ya, pakai Ka ya. Ini akan jadi H plus per Ka kali F minus atau CF ini sama dengan F minus dalam kurung 1 plus H plus per Ka gini ya. Ini aja ya, kedua ruas dikali Ka jadinya ini Ka kali konsentrasi F total sama dengan konsentrasi F minus kali Ka plus H plus gini ya. Nah, berarti bisa kita balik F minus itu sama dengan Ka kali konsentrasi total F per Ka plus H plus. Nah, gini ya. Oh, berarti tadi nggak usah nih
Ini berarti nggak usah ya. Langsung ganti aja dalam bentuk ini. Oke, ini kita kasih batas. Nah, ini berarti adalah beta 2 per beta 1 dikali Ka kali konsentrasi F per Ka plus konsentrasi H plus. Nah, kalau dari sini kan sekilas konsentrasi H plus naik, maka tren rasio ini turun gitu ya. Atau kalau kita bentuk dalam pH jadinya kayak gini. AlF2 plus per konsentrasi AlF2 plus akan sama dengan beta 2 Ka CF per beta 1 kali Ka plus H plus itu kan 10 pangkat minus pH gitu ya. Berarti pH naik maka penyebutnya mengecil. Kalau penyebutnya mengecil berarti rasionya naik. Nah, kayak gitu. Berarti makin besar pH, maka rasio konsentrasi AlF2 plus terhadap AlF2 plus itu akan semakin naik juga. Gitu ya. Ini jawabannya berarti apa nih? Ditingkatkan secara perlahan berarti naik rasionya atau meningkat. Seperti itu kurang lebih. Soal nomor 1 ya, dari kimia anorganik. Oke, mungkin sampai sini dulu aja kali ya. Thank you sudah menonton. See you on the next video. Dah.